Good evening. How are you doing? I hope you're doing well. Today the second meeting of our class. Today we will meet again on a scientific writing class. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah scientific writing ini. Apa sih sebenarnya scientific writing ini? Mungkin beberapa di antara kalian masih kurang paham tentang scientific writing. Oke, kita mulai dari apa sih sebenarnya scientific writing itu? Kedengarannya kayak serem ya. Tapi sebenarnya scientific writing it's an report sebenarnya. It's how the scientists communicate. So the scientist atau orang yang meneliti atau penulis itu berkomunikasi dengan penulis lainnya secara tulis dalam menyampaikan hasil dari penelitiannya. Jadi ini seperti komunikasi atau seperti hasil laporan dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi siapa itu scientist? Scientist bisa any one of us yang melakukan penelitian. Jadi mudahnya scientific writing adalah hasil atau report dari penelitiannya. Ya, jadi hasil ini akan dipublikasikan. Jadi ini akan disebarluaskan. Jadi hasil penelitian kalian ini bisa dibaca oleh peneliti lain. Bisa sebagai referensi atau empirical study. Bisa sebagai theoretical grounding kalau berisikan hal-hal yang teoretik di sana. Oke. Informasi dalam scientific writing itu dibagikan secara sistematis. Artinya bentuk dari scientific writing itu bentuknya sistematik, tidak seperti esai. Scientific writing itu lebih sistematik, jadi jelas dia bentuk dan strukturnya. Nanti bentuk dan strukturnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi saya akan bahas sedikit tentang basic structure dari sebuah scientific writing. Selanjutnya, karakteristik dari scientific writing. Nah, yang membedakan scientific writing dan writing yang lain pada umumnya adalah isinya terutama. Isinya tentunya ini berupa hasil dari penelitian. Jadi isinya adalah berupa report dari penelitian yang telah dilakukan. Dan bentuknya juga sistematik. Jadi bentuknya itu sistematis, ada introductions, ada ada method, ada finding, ada discussions. Jadi bentuknya itu sistematik dan menggunakan specific atau scientific word. Jadi ada jenis-jenis kata-kata tertentu yang digunakan di scientific writing. Jadi lebih ke bahasa-bahasa scientific. Jadi misalnya mengukur itu lebih ke misalnya ada mengidentifikasi, tidak menggunakan kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu adalah salah dua dari contoh karakteristik dari scientific writing. Selanjutnya, kebanyakan scientific writing itu menggunakan passive voice atau kata yang subjek dari kalimat tersebut bukan pelaku dari tindakan. Jadi misalnya daripada membilang the writers get the data from observations, lebih baik kita menyebutkan adalah the observations, the data were collected by observation, misalnya seperti itu. Selanjutnya, mendeskripsikan fakta dan researcher site. Oke. Fakta-fakta yang dideskripsikan adalah berdasarkan hasil dari penelitian. Jadi ini tidak fakta-fakta yang artinya fakta-fakta ini sudah terbukti secara empirik dan secara penelitian bisa dibuktikan, baik itu berupa data kuantitatif ataupun kualitatif. Dan berisikan researcher site. Nah, researcher site beda dengan opini ya.
Jadi researcher side itu dia berangkat dari sebuah teori-teori yang sudah ada atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi misalnya contohnya kita melihat keefektivitasan dari metode discovery learning. Di metode discovery learning. Jadi kita membaca beberapa penelitian, beberapa buku yang menyatakan keunggulan dari scientific discovery learning. Ketika kalian membaca bukunya itu dan tidak terlalu banyak kalian temukan manfaat atau kelebihan dari discovery learning, kalian bisa beranggapan bahwa discovery learning itu tidak efektif. Itu adalah researcher side. Bukannya kalian menurut saya pribadi sih kayaknya nggak bermanfaat discovery learning itu, bukan seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan hasil dari discover kalian, artinya hasil dari research sekalian, entah secara teoritis atau secara secara pengamatan langsung seperti itu. Nah, yang sebenarnya jadi masalah dalam scientific writing itu adalah plagiarism atau disebut scientific misconduct. Jadi plagiarism itu adalah encompasses copying of someone else's work or ideas without proper reference and present it as own piece of work. Nah, ada beberapa tingkatan plagiarism ya. Yang pertama yang fully itu adalah ngambil sekalian satu paragraf dan tanpa menuliskan penelitinya atau siapa yang punya teori tersebut, kalian langsung comot sebagai teori kalian sendiri. Nah, itu yang plagiarism murni. Ada juga yang plagiarism of misconducting juga ada. Jadi plagiarism itu terjadi ketika kalian kalian itu menyebutkan nama orangnya, kalian ambil kalimatnya secara langsung, seperti direct quotations gitu kan, ambil langsung dan kalian sebutkan namanya. Tapi ini juga dikategorikan plagiarism. Yang harusnya adalah yang idealnya itu adalah kalian boleh mengambil ide orang lain tapi tetap menggunakan metode yang disebut paraphrasing. Paraphrasing itu adalah menyampaikan kembali dari versi kalian, tapi tanpa mengurangi atau mengganti makna yang sebenarnya. Itu bedanya. So, yang harus kalian lakukan adalah ambil teori dari orang lain dan mengerti dulu teorinya, dan setelah itu kalian ketik dengan kata-kata kalian sendiri. Ini sebenarnya caranya yang lebih mudah itu adalah dengan mendapatkan source dari bahasa yang berbeda. Misalnya kalian menulis paper dalam bahasa Inggris, cari teori-teori berbahasa Indonesia, dan ketika kalian translate, otomatis itu adalah bentuk translatean kalian sendiri gitu. Kecuali jangan pakai Google Translate ya. Maksud saya adalah translatean sendiri gitu. Pastinya akan menghindari plagiarisme itu sendiri, karena di beberapa kampus sekarang sudah menerapkan plagiarism checker atau Turnitin yang disebutnya. Jadi misal di beberapa kampus di area Denpasar sudah menerapkan dengan skala toleransi itu adalah 40%. Jadi 40% boleh sama gitu. Tapi 60%-nya itu harus dari your own opinions atau your own works gitu, kata-kata kalian sendiri. Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana caranya menghindari plagiarism dan bagaimana sih caranya menyampaikan kembali teori orang tanpa mencomot tanpa terkena plagiarism checker. Oke. Nah, sedikit saya sampaikan struktur dari scientific writing bisa disingkat sebagai IMRAD. IMRAD itu adalah singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi ini adalah 4 elemen utama dari
sebuah scientific writing. Ini berbeda dengan skripsi ya. Kalau skripsi kan ada theoretical review-nya, tapi di di scientific writings itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah ini judul, tentunya perlu ya. Nah, sebenarnya juga ada abstract, judul, ada abstract, ada introductions, ada introduction, ada method, ada result, and the last one is discussion. Kita akan pelajari secara spesifik satu persatu dari bagian-bagian tersebut di pertemuan selanjutnya. Saya harap kalian bisa mempelajari materi yang saya berikan ini. Jadi kalau belum paham silahkan di play ulang dan didengarkan terus-menerus, karena ini sangat penting untuk skripsi kalian nanti. Jadi setelah menulis skripsi kalian akan menulis yang namanya articles. Jadi scientific writings itu atau scientific papers itu sangat-sangat perlu nanti untuk kalian. Okay? Have a great day for all of you. See you on the next meeting.